Pohon kelapa satu-satunya tumbuhan yang semua organ tubuhnya bermanfaat habis untuk kehidupan manusia. Maka marilah kita menjadi manusia. Kita gunakan seluruh hidup kita, seluruh sumber daya kita miliki untuk asas manfaat. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Marilah kita memulai membuka rapat hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Karena jadinya kalau ngobrol ya. Nah, ini kalau dalam public speaking dia masuk dalam urutan pertama yang disebut dengan icebreaker. Ya kan? Silakan baca, ada kan? Teknik-tekniknya. Jadi itulah yang disebut dengan latihan apresiasi alam semesta. Silakan. Alam semesta itu banyak, mau pensil kek, mau apa, ambil pelajaran dari situ. Ya. Apapun ya. Apapun. Lalu pikirkan. Misalnya saya katakan gini, hiduplah kalian seperti kipas angin. Wah, apa kipas anginnya? Oh ya, dia berputar terus tanpa pernah mengeluh. Iya benar. Untuk membuat orang lain merasa sejuk. Maka mari kita beraktivitas terus tanpa harus bertanya dan mengeluh demi kenikmatan yang dirasakan untuk orang lain. Om, selain tadi apresiasi yang telah dijelaskan, apresiasi apa lagi sih Om selain itu yang kita bisa pelajari? Soalnya kayaknya banyak banget Banyak banget Om. Jadi tadi seperti yang Om Bagus sampaikan, betul ada 17 ya, tapi kan tidak semuanya juga harus kita ya, tapi kalau ada waktu silahkan. Ya, ini kan untuk memberi varian di dalam konteks berlatih, karena biasanya orang kan ada tipenya yang cenderung latihan dan seterusnya. Nah, ini bukan seperti rumus obat harus diminum semua, apa sesuai resep dokter ya, enggak juga ya. Tapi kalau kita mau lihat apresiasi lainnya, seperti ada yang Om Bagus beri nama jawab terbalik. Nah, itu iseng-isengan tuh kalau berdua sama temen gitu kan, teman ngomong kita berusaha seperti, masih ingat gak pelawak bolot? Iya. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Sebenarnya orang seperti bolot ini tidak seperti yang kita bayangkan. Ya, dia kan bukan betul-betul bodoh, tetapi dia memiliki kecepatan apresiasi yang tinggi. Bayangkan, jadi setiap kali dia berbicara, kesadarannya itu berlipat 3 kali lipat. Ya, jadi yang pertama dia harus menjawab. Yang kedua, dia harus menjawab yang tidak nyambung. Dan yang ketiga, jawabannya itu harus lucu. Kalau nggak lucu nggak jadi pelawak. Jadi 3 kali berpikir dia. Sementara kita menjawab aja sudah bisa, syukur kalau bisa jawab, ya kan? Terus disuruh berpikir untuk bisa tidak nyambung. Ya silakan aja coba latihan. Makanya kalau di kamar latihan sama teman ya, setiap kali ditanya, misalnya ditanya gini, mau kemana? Gantungan hidung. Sama siapa? Sungai. Kan nggak bisa sama sungai, sama siapa? Sama bapak. Nah, sama. Nggak boleh sama. Nggak boleh nyambung. Nggak boleh nyambung. Ya. Nah, itu juga latihan. Jadi kecepatan kita berpikir untuk memanggil jawaban. Oh, tanya balik Om. Tanya balik itu mau kemana? Emang kenapa? Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Itu nyambung. Harus dijawab berarti. Misalnya gini, mau kemana? Langsung kita tanya juga. Kenapa sih tanya-tanya? Nggak nyambung itu. Pertanyaannya nggak nyambung. Mau kemana? Apakah? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Itu bisa disiasati lagi. Latihan apresiasi ini nggak boleh disiasati. Yang rugi kita sendiri, kita nggak lagi latihan. Karena apresiasi ini bukan lulus 1-3-nya. Tetapi apresiasi ini adalah pengasahan. Sudah tajam atau belum? Prosesnya. Iya, jadi kalau kita hanya mengejar, oh saya juga bisa, tapi hasilnya apa? Ya kan, ini yang jadi prinsip. Jadi jangan disiasati. Kalau disiasati, kita malah nggak latihan. Iya, benar-benar. Seperti itu, ya. Terus apresiasi apa lagi Om? Nah, apresiasi apa lagi selain apa tadi? Jawab terbalik. Ada lagi sambung kata. Nah, sambung kata itu lebih lucu. Tapi kita harus membuat potongan-potongan kertas yang seperti ini, ya, seperti ini. Nah, ini Om Bagus sudah kasih contoh, ya. Misalnya potongan kertas. Nah, setiap kertas itu harus ada
kata seperti ini. Oh. Jadi satu Bebas. kertas satu kata. Bebas om katanya. Bebas. Tapi kalau bisa ya kata yang lebih sulit untuk disambung. Nah, bagaimana kita memainkannya begini? Bikinlah untuk kalau main sendiri nih, kita bikin potongan ini sebanyak 50 minimal. Dan suruhlah orang lain yang menulis. Minta tolonglah teman ya, tuliskan dong tapi huruf balok ya untuk di rumah. Lalu ini kita kocok, kita atur, kita acak, kita tumpuk dengan terbalik. Seperti ini, jangan digini, kita bisa ketahuan. ngintip. Tutup, lalu kita mulai berbicara. Berbicara tentang apa saja lah. Misalnya saya mau berbicara tentang masa kecil saya. Iya. Pada suatu ketika saya waktu SD pulang sekolah begini, kita cabut satu. Katanya. Ya, kita cabut. Misalnya kita cabut kata keluar warung. Ya. Warung. Tapi jangan ngomong saya pulang sekolah saya langsung ke warung. Ya tidak boleh dong. Bikin verbal penyambungnya dulu. Saya pulang sekolah dan biasalah seperti orang yang pulang sekolah layaknya sudah capek, lusuh dan seterusnya dan tambah lagi lapar. Nah, saya itu waktu kan masih ingat saya jalan kaki, saya berpikir antara dua keputusan. Yang pertama, uang ini apakah saya pakai naik beca, lalu saya ke rumah makan di rumah, atau uang ini saya pakai langsung makan di warung. Nah, warungnya kalau ucap kan? Iya. Nah, kalau sudah kita ucap warung, kita ngomong lagi terus. Nah, waktu di warung saya makan gini. Jangan setelah warung terus buka ya, enggak. Jadi setelah warung kita ngomong dulu panjang, ya enggak terlalu panjang ya, yang penting ada terus cabut lagi. Tapi kita enggak boleh kaget, enggak boleh stop sambil jalan. Nah, pencet lagi pilek ya. Nggak nyambung. Nah, ngomong lagi misalnya tadi saya makan, kenyang, pulang. Terus karena saya ini berjalan kaki pulang karena uang becak saya pakai makan di warung, ibu saya tuh nunggu. Kok saya belum pulang gini. Nah, pas pulang waktu itu lagi gelap. Ya, lagi gelap dan memang ada hujan. Apa yang terjadi? Ibu saya ngomel. Apa kata ibu saya? Hujan-hujanan, pilek kamu nanti ya. Oh, iya. Nah, pileknya masuk kan? Nah, seperti itulah cara latihannya. Dan di sini kita akan mulai berlatih apresiasi sambung kata. Silakan bercerita. Ya. Suatu hari ketika saya bersama teman-teman saya bermain futsal, saya merasakan hal yang senang, yaitu karena saya mengenakan sepasang sepatu baru dalam bermain futsal. Jadi saya bisa menggocek, menggiring bola, serta menggolkan bola ke gawang lawan dengan perasaan bangga. Karena sepatu baru itu adalah sepatu yang bermerek dengan harga yang relatif cukup mahal. Mandi. Biasanya setelah saya melakukan olahraga futsal, yang saya lakukan adalah mandi untuk membersihkan tubuh saya dari keringat-keringat yang menempel di tubuh saya dengan membasuhnya, dengan keramas, dan lain sebagainya. Semangat. Setelah saya melakukan mandi, biasanya saya merasa semangat untuk melakukan aktivitas lainnya. Biasanya aktivitas lain yang saya lakukan setelah mandi yaitu menonton televisi. Yang saya cari biasanya berita olahraga. Kasar. Karena di dalam berita olahraga tersebut ada pertandingan ataupun olahraga yang memang terkadang tidak ada sentuhan fisik seperti catur, ada olahraga yang bersentuhan fisik bahkan cenderung kasar seperti olahraga boxing, gulat, taekwondo, dan lain sebagainya. Kecewa. Di dalam pertandingan olahraga yang kasar tersebut, tidak jarang atlet juga merasakan kecewaan ataupun merasa kecewa ketika dia kalah dari musuhnya. Setelah dalam pertandingan dia kalah, dia akan merasakan kecewa. Namun biasanya dia meluapkannya dengan berteriak di depan penonton ataupun berteriak di depan lawannya. Itulah wujud rasa kekecewaan dia sebenarnya. Berhayal. Dan untuk memenangkan pertandingan selanjutnya, biasanya atlet melakukan hal yang pertama, yaitu berhayal. Karena di dalam berhayal itu dia bisa berimajinasi bagaimana cara memenangkan sebuah pertandingan. Itu. Oke, pemirsa, itulah akhirnya saya Gusman Helianto dan juga rekan saya Rido. Ya, Dan kami ucapkan selamat berlatih dan sampai jumpa. sampai.